Perkenalkan, nama saya Vicentius Richard Wijaja dengan stambuk 1961005. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang salah satu jenis arsitektur CPU, yaitu arsitektur PowerPC. Arsitektur PowerPC atau yang disingkat dari Performance Optimization with Enhanced RISC Performance Computing adalah mikroprosesor untuk PC atau personal computer. PowerPC adalah arsitektur RISC atau yang disingkat dari Reduced Instruction Set Computer yang sangat kuat dengan mikroprosesor yang murah. Pertama-tama, saya akan memberitahu sedikit tentang sejarah PowerPC. Dimulainya dari proyek mini komputer 801 yang dibuat oleh IBM pada tahun 1975. Ini adalah proyek yang memiliki banyak konsep arsitektur yang digunakan dalam sistem RISC. Model mini komputer 801 seperti ini. RISC 1 berkeli meluncurkan gerakan RISC, tetapi mini komputer seri 801 ini hanya merupakan prototipe yang ditujukan untuk mengenalkan konsep desain. Keberhasilan dalam memperkenalkan 801 menyebabkan IBM membangun produk workstation RISC komersial, yaitu PCRT pada tahun 1986. Dengan mengadaptasi konsep arsitektural 801 ke dalam kinerja yang sebanding atau yang lebih baik. IBM RISC System 6000 merupakan mesin RISC superskalar yang dipasarkan sebagai workstation kerja tinggi. Tetapi tidak lama kemudian IBM mengaitkan mesin ini sebagai arsitektur power. IBM kemudian menjalin kerjasama dengan Motorola, pembuat mikroprosesor 6800, dan Apple yang menggunakan keping Motorola dalam komputer Macintosh-nya. Dan hasilnya adalah seri mesin yang mengimplementasikan arsitektur PowerPC yang diturunkan dari arsitektur Power dan yang merupakan sistem RISC superskalar. Arsitektur PowerPC mempertahankan model pemrograman dasar dan penugasan opcode instruksi yang sama dengan arsitektur Power. Itu juga memungkinkan ruang alamat untuk 32 dan 64 bit. Seperti yang digambar, mikroprosesor PowerPC yang pertama diciptakan adalah PowerPC 601. Ini adalah prosesor dengan performa dan ukuran yang sedang. Itu dirancang sebagai prosesor transisi dari arsitektur Power ke arsitektur PowerPC. Mikroprosesor seri 601 mencangkup unit cabang yang lebih canggih dan memungkinkan banyak prosesor menggunakan antarmuka bus mikroprosesor Motorola seri 88110. Yang kedua adalah mikroprosesor PowerPC yang berseri 603. Mikroprosesor ini memiliki ukuran yang lebih kecil daripada 601 dengan cache yang lebih kecil, tetapi kinerjanya hampir sama. Mikroprosesor 604 dan mikroprosesor 620 dikembangkan dalam sequel produksi PowerPC. Keduanya ditujukan untuk kinerja yang lebih tinggi. Seri 604 didasarkan pada arsitektur 32 bit, sedangkan seri 620 adalah arsitektur untuk 64 bit. Kemudian, kapabilitas PowerPC. Kapabilitas PowerPC
Prosesor ini mendukung arsitektur 64 bit dan memiliki performance yang sangat tinggi. PowerPC juga mendukung operasi dalam mode Big Endian maupun Little Endian. Dengan ini, PowerPC dapat beralih dari satu mode ke mode lainnya saat runtime atau saat dijalankan. PowerPC juga memiliki serangkaian instruksi yang unik, di mana secara keseluruhan diberi label arsitektur RISC, dan cara pemrogramannya berjalan jauh lebih cepat daripada yang digunakan pada PC. Model desain pada PowerPC seperti pada gambar di slide ini. Gambar ini menggambarkan virtual design untuk microprosesor PowerPC seri 620. Microprosesor ini memiliki beberapa komponen, yaitu instruction unit, branch unit, fixed point unit, floating point unit, data cache, dan main memory unit. Yang pertama adalah instruction unit. Instruction unit atau yang biasa disebut juga dengan instruction fetch unit ini bertanggung jawab atas mengatur instruksi program yang diambil dari memori dan dieksekusi dalam aturan yang sesuai. Yang kedua yaitu branch unit. Branch unit ini yang ada dalam instruction unit memungkinkan program untuk membuat keputusan dan juga untuk melakukan panggilan prosedur. Yang berikutnya adalah fixed point unit. Fixed point unit ini berfungsi untuk menangani perkalian dan pembagian bilangan bulat. Perkalian dan pembagian ini memiliki latensi 3-20. Yang berikutnya adalah floating point unit. Floating point unit ini menangani operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan akar kuadrat. Beberapa floating point unit ini juga dapat melakukan berbagai fungsi, seperti fungsi transendental seperti perhitungan eksponensial atau trigonometri. Tetapi dalam menghitung ini, floating point unit ini memiliki akurasi perhitungan yang bisa dibilang sangat rendah, sehingga beberapa sistem lebih suka menghitung fungsi-fungsi ini dalam menggunakan software lain. Yang berikutnya adalah data cache. Data cache ini berfungsi untuk mempercepat penyimpanan dan pengambilan data yang dari memori utama. Dan instruction cache untuk mempercepat pengambilan instruksi yang bisa dieksekusi. Yang berikutnya adalah main memory unit. Main memory unit atau yang biasa dibilang sebagai memori utama adalah tempat di mana program dan data disimpan pada saat prosesor menggunakannya secara aktif. Pada saat program dan data menjadi aktif, mereka akan disalin dari memori sekunder ke memori utama, di mana prosesor dapat berinteraksi dengannya. Yang berikutnya adalah pemanfaatan PowerPC dalam perangkat. PowerPC ini digunakan sebagai prosesor komputer seperti komputer dengan sistem operasi Amiga One X5000 dan Amiga OS 4.1, dan sering juga digunakan pada konsol video game generasi ke-7 karena tingkat performa prosesor yang tinggi. Prosesor PowerPC juga digunakan oleh Apple, tetapi kemudian di-drop dan digantikan oleh prosesor Intel akibat performa prosesor Intel yang lebih tinggi daripada PowerPC. Selain dari 3 contoh ini, PowerPC juga dapat digunakan dalam beragam aplikasi, seperti peralatan pengerjaan internet, router, saklar telekomunikasi, otomotif, perangkap storage seperti hard disk, dan multimedia interaktif.
Sekian hasil presentasi saya. Terima kasih atas mendengarkan dan menonton presentasi ini sampai selesai. Sekian dan terima kasih.